Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Marifin Setiawan. Saya di sini ingin menjelaskan teknik peramalan menggunakan analisis regresi. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama pengertian analisis regresi, kemudian pengertian analisis regresi linear sederhana, kemudian nanti juga model regresi linear sederhana itu apa, kemudian nanti juga ada studi kasus mengenai analisis regresi. Kemudian nanti kita akan mencoba menghitung dan penyelesaian dari studi kasus tersebut. Ya mungkin itu ya. Mungkin teman-teman ketika belum tahu nih analisis regresi itu apa. Nah, ini pengertian analisis regresi. Jadi suatu teknik statistik yang menggunakan hubungan antara dua variabel atau lebih untuk mendapatkan garis yang fit atau lurus ya, sehingga satu variabel dapat diprediksi atau diestimasi berdasarkan variabel lainnya. Kemudian analisis regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana sih hubungan sebab akibat antara faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan prediktor. Nah, sedangkan variabel akibat itu dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan respons. Nah, regresi linear sederhana atau sering disingkat dengan SLR ya, atau simple linear regression, itu juga merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan ataupun prediksi tentang karakteristik suatu kualitas maupun kuantitas. Kemudian contohnya untuk penggunaan analisis regresi linear sederhana dalam produksi ya. Yang pertama adalah hubungan antara lamanya kerusakan mesin dengan kualitas produk yang dihasilkan. Jadi di sini contohnya mengenai kerusakan mesin dengan kualitas produk. Makin banyak kerusakan mesin akan memperbanyak juga kualitas produk yang mungkin bisa reject seperti itu. Kemudian yang kedua, hubungan jumlah pekerja dengan output yang diproduksi. Jadi semakin banyaknya jumlah pekerja, itu juga akan mempengaruhi tingkat atau output yang dihasilkan. Yang ketiga, hubungan antara suhu ruangan dengan cacat produksi yang dihasilkan. Ini adalah karakteristik khusus ya. Jadi ketika ada produksi yang suhunya tinggi, itu akan berpengaruh baik buruknya untuk produk seperti itu. Kemudian untuk model persamaan regresi linear sederhana, jadi kita rumuskan dengan Y sama dengan A plus B kali X, dimana untuk Y variabel respons atau variabel akibat atau disebut juga dependent. Kemudian X sama dengan variabel prediktor atau variabel faktor penyebab atau disebut juga independent. Nah, kemudian yang A adalah konstanta, kemudian yang B koefisien regresi atau kemiringan, jadi besaran respon yang ditimbulkan oleh prediktor. Kemudian nilai-nilai A dan B dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini ya. Jadi A sama dengan sigma Y kali sigma X kuadrat kurangi sigma X dikali sigma XY, kemudian dibagi dengan N, totalnya tadi, total dari nilai ya, jumlah nilainya berapa, dikali dengan sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2. Kemudian yang B sama dengan N atau jumlahnya nilai dikali dengan sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y, dibagi dengan nilainya jumlahnya berapa dikali dengan sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2. Nah, kemudian kita masuk ke studi kasus analisis regresi. Di sini ada studi kasus suatu pabrik garment terdapat proses pengepresan logo ke jaket ya. Jadi kita pasang sebuah logo ke jaket gitu ya, yang dibuat dengan menggunakan mesin press.
Kemudian terdapat reject di suhu yang tidak normal atau standarnya. Nah, target maksimal reject itu sesuai dengan EQL ya dari quality control, itu 3 pieces target. Nah, pertanyaannya berapa suhu standar yang dapat mencapai sesuai target? Jadi targetnya adalah 3 pieces ini sesuai EQL ya dari quality control, itu menargetkan hanya 3 pieces aja maksimal gitu. Nah, kita akan menghitung sama-sama ya mengenai studi kasus ini. Nah, untuk langkah-langkah penyelesaian studi kasus, yang pertama itu menentukan tujuannya. Jadi tujuannya apa sih gitu kan. Jadi tujuan dari studi kasus ini yang itu memprediksi jumlah reject panel jika suhu ruangan tidak terkendali. Jadi kita memprediksi nih jumlah panel yang reject itu berapa nantinya, seperti itu. Kemudian yang kedua, identifikasikan variabel penyebab dan akibat. Jadi kita identifikasi nih variabelnya, penyebab dan akibatnya itu apa. Nah, di sini untuk variabel faktor atau penyebab itu kita sambungkan dengan X, yaitu suhu ruangan. Kemudian variabel akibat yaitu Y adalah jumlah reject panel. Nah, di sini yang ketiga, pengumpulan data. Jadi berikut ini adalah data yang berhasil saya kumpulkan selama 15 kali pengopresan ya itu. Ini kita buat dalam bentuk tabel supaya lebih mudah seperti ini. Jadi untuk nomor itu adalah banyaknya pengopresan, kemudian suhu mesin, ini suhunya berapa, ada 15, 12, 13 untuk suhu mesin. Kemudian jumlah panel yang reject di sini. Ini jumlah panel yang reject. Kemudian yang keempat adalah menghitung X kuadrat, Y kuadrat, XY dan total dari masing-masing variabelnya. Nah, di sini tadi ada nomor, kemudian suhu mesin kita sambungkan dengan X, jumlah panel reject kita sebutkan Y. Ini jumlahnya tadi, jumlah X, jumlah Y, totalnya segini 215 kali Y, 165 Y. Nah, untuk menghitung X kuadrat, jadi X kuadrat, X pangkat kuadrat ya, jadi 15 kali 15 sama dengan 225. Begitu pula dengan yang Y kuadrat. Nah, untuk X Y adalah perkalian dari 15 kali 9 X dan Y. Nah, ini adalah jumlah totalnya. Kemudian yang kelima, menghitung A dan B berdasarkan rumus regresi linier sederhana. Yang pertama menghitung konstanta atau A ya. Rumusnya adalah A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma XY. Kemudian dibagi dengan nilai, jumlah nilainya ini ada 15 ya, dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2. Kemudian ini kita masukkan untuk variabelnya, jadi A sama dengan 165 XY nya, sigma Y ya yang 165 dikali sigma X kuadrat yang sigma X kuadratnya ini, totalnya sigma kuadrat atau X kuadrat ini dikurangi dengan sigma X yang X jumlah dari X 216 dikali sigma XY, jadi jumlahnya ini XY berapa, 2656. Kemudian dibagi dengan N, yaitu nilai jumlah nilai variabel tadi yang berapa kali pengopresan tadi. Kemudian dikali X pangkat 2 X kuadrat, kemudian dikurangi sigma X pangkat 2. Jadi ini dikalikan pangkat ya, kita jadi 216 kali 216. Kemudian hasilnya A sama dengan 0,88. Kemudian menghitung koefisien regresi yang B. Jadi untuk rumusnya B sama dengan X nilainya
dikali sigma X Y dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2. Nah, kita masukkan, jadi yang B sama dengan nilainya 15 dikalikan dengan sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y kita bagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2. Hasilnya kita menemukan yang B adalah 2,06. Kemudian yang keenam, membuat model persamaan regresi. Jadi modelnya untuk rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX ya. Untuk Y adalah 0,088 plus 2,06 ya. Ini untuk yang Y, jadi A dan B nya itu ini. Kemudian yang ketujuh, melakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab atau variabel akibat. Yang A itu kita memprediksikan jumlah zat produksi jika suhu dalam keadaan yang tinggi, jadi variabel X. Untuk X nya ini adalah X, contohnya adalah 12 derajat Celcius. Jadi kita masukkan untuk rumusnya Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan 0,88 plus 2,06 dikali X nya adalah 12, kita kalikan, yang hasilnya adalah Y sama dengan 35. Jadi jika suhu ruangan mencapai 12 derajat Celcius, maka akan diprediksi akan terdapat 35 pieces reject yang dihasilkan oleh produksi gitu. Kemudian yang B, jika zat produksi variabel yang Y ya, yang ditargetkan hanyalah boleh 3 unit, ini Y 3 unit maksimal, maka berapakah suhu ruangan yang diperlukan untuk mencapai targetnya adalah 3. Nah, kita masuk ke rumus. Jadi rumusnya tadi kita masukkan untuk yang Y sama dengan 2,06 dikali 0,88X, kemudian kita beralih 0,88X sama dengan 3 tambah 2,06, kemudian X sama dengan 5,06, dari ini kita tambahkan dulu, dibagi, kita kesini ya, dibagi 0,88. Nah, hasilnya X sama dengan 5,77. Nah, itu adalah hasil akhir. Jadi prediksi suhu ruang yang paling sesuai dengan pencapaian target reject panel adalah sekitar 5,77 derajat Celcius. Seperti itu untuk penghitungan regresi. Nah, mungkin teman-teman yang mungkin masih bingung ya. Nah, jadi kita saling belajar mengenai analisis regresi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.